Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggikan Allah yang hidup. Mungkin di tengah dunia ini yang begitu mengerikan ya saudara, banyak bencana atau apapun, tapi satu hal saudara, kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Kita mau pegang janjinya Tuhan. Dialah Allah dan juru selamat kita, Dialah sumber kekuatan kita. Kita mau memperkatakan hanya Engkau juru selamat. Tuhan, kau setia pada
Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Bapa kami, Allah kami, Tuhan Raja kami, yang adalah perlindungan kami, kekuatan kami, yang memelihara kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami sampai selesainya, mengurapi anak-anak-Mu yang berbagian dalam ibadah ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan kami, Bapa Raja kami. Inilah doa kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya saudara. Puji nama Tuhan, dialah Allah yang menjadi sumber kegirangan kita saudara. Di tengah kekhawatiran dunia ya saudara, kita mau tetap percaya kepada Tuhan, dialah yang memberi kegirangan buat kita. Kita mau memperkatakan kun prima jadinya. kebenaran firman Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Dialah Allah yang tetap menjaga kita, Dia Allah yang menolong kita, Dialah perlindungan bagi kita. Kita jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan ya saudara. Jangan pernah meragukan. Kasih
kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau rindu duduk diam dan mendengar firman-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu bagi kami Tuhan, mendengar kekuatan dari sorga untuk kami. Kami siapkan hati kami. Kami percaya Roh-Mu ada bersama kami, mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu menjadi benar-benar makanan dan kekuatan bagi jiwa kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Salam jumpa. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada hari ini. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan membuka Alkitab kita bersama di dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mendengarkan semuanya damai dan aman, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Hari-hari ini kita, bahkan dunia ini ya saudara, sedang dilanda dengan ketakutan yang begitu mencekamnya seluruh dunia, termasuk kita, negara kita Indonesia. Sudah, dan kejadiannya pun tiba-tiba, ya, tidak ada yang menyangka bahwa kita memasuki tahun 2020. Kita percaya Tuhan beserta kita, amin. Tidak ada yang menyangka di awal tahun 2020 terjadi hal yang menakutkan. Ya, banyak di luar sana, mungkin juga di antara kita, rasa takut itu ada, dan itu manusiawi ya saudara. Dan saudara, Tesalonika mengatakan kepada kita yang barusan kita baca, bahwa apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, pasti semua aman, damai, sejahtera, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan dan seterusnya saudara. Memang dikatakan bahwa malapetaka itu, kedatangan Tuhan itu dikiaskan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Ya, tidak tahu kapan datangnya. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di hadapan kita menandakan bahwa tidak lama lagi, sedikit waktu lagi Tuhan Yesus pasti datang. Nah, saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah seperti pujian tadi berkata, walau 1000, walau 10.000 jatuh di kiri kanan kita, tetaplah kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena kepada siapa lagi kita mau berharap? Kepada siapa lagi kita mau berlindung, saudara? Di tengah-tengah ketakutan yang mencekam seluruh dunia ini. Ya saudara yang kasih Tuhan, bahkan banyak orang berbelanja, nyetok ini dan itu ya saudara, akibat virus COVID-19 ini, yang disebut corona ini. Banyak orang, karena memang sudah ada aturan semua negara untuk berdiam di rumah, sehingga mereka menyetok barang makanan supaya mereka tidak perlu keluar rumah, menjaga kesehatan mereka masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang mengerikan dan menakutkan sedang terjadi di hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu Alkitab berkata, berjaga-jagalah. Ya, karena di ayat 2 tadi, di ayat 3, apabila mereka berkata semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan,
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudara, kita akan lihat dalam Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Kita baca di ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apabila sedang terjadi hal-hal, semuanya itu mulai terjadi. Saudara, di ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mati bukan hanya karena virus, saudara, tapi karena ketakutan. Iman-iman orang juga akan menjadi mati karena ketakutan, saudara. Dan firman Tuhan berkata, orang akan mati ketakutan karena cemas. Kecemasan yang begitu luar biasa membuat orang menjadi takut dan membuat orang mati, saudara. Baik mati secara fisik, juga iman mereka menjadi mati. Tidak lagi mengingat firman Tuhan, tidak lagi mengingat Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Saudara percaya bahwa Allah masih pegang kendali? Amin, saudara. Dia masih pegang kendali atas dunia ini. Bukan masih, memang dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Sebagai orang yang percaya, kita harus tetap percaya kepada firman-Nya, kepada Allah kita yang tidak pernah melepaskan kita, meninggalkan kita sedetik, sekejap, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Beberapa hari lalu ketika saya berdoa, saya mendapatkan impresi, saudara, bahwa hal-hal yang terjadi di zaman sekarang ini, saudara, membuat banyak wajah-wajah yang saya lihat, saudara, yang tadinya mereka melihat posisi Tuhan di sini, wajah mereka ke arah berlawanan dengan posisi Tuhan. Namun ketika terjadi hal yang mengerikan akhir-akhir ini, saya melihat wajah-wajah mereka semua bukan berpaling tapi tertuju kepada Tuhan. Dan saya yakin, saudara, banyak jiwa harus dituai untuk kerajaan surga. Banyak wajah-wajah yang sekarang tadinya berpaling dari Tuhan, sekarang wajah mereka berpaling kepada Tuhan. Muka mereka mengarah kepada Tuhan. Sebab kekuasaan mana yang dapat menolong manusia? Negara mana yang bisa menjamin keadaan manusia? Hanya satu kekuasaan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga dari impresi yang saya dapat, saudara, saya dikuatkan bahwa kita orang-orang percaya harus tetap memandang kepada Tuhan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, gelombang besar seperti apapun tidak membuat kita jatuh, saudara. Saya ingat Petrus, dan kita sama tahu ketika dia lihat gelombang, dia tenggelam, saudara. Karena dia tahu manusia berpikir secara manusiawi, dia pasti jatuh, dilibas oleh gelombang yang besar. Namun ketika matanya dia arahkan kepada Tuhan, sebelum dia mengarahkan matanya kiri kanan kepada gelombang, ketika dia terus memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas gelombang. Saudara, apakah hanya Petrus yang dapat mengalami itu? Saya percaya kita semua, ketika mata kita terarah kepada Tuhan, kita tetap bisa berjalan di atas gelombang sebesar apapun. Sebab itu, saudara, mata kita
pandangan kita tetap kita arahkan kepada Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Amin saudara. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 28, apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti ini saudara? Ayat 28, ini yang harus kita menjadi bagian kita. Apabila semuanya itu mulai terjadi, apa saudara? Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Amin saudara. Bangkit dan angkat mukamu. Orang-orang mungkin ketakutan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, bangkit dan angkat wajahmu dan lihatlah bahwa penyelamatanmu sudah dekat. Justru kita bersuka cita karena tidak lama lagi Kristus Yesus menjemput saya dan saudara. Amin saudara. Kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, yaitu di kerajaannya. Saudara, bolehlah kita berjaga-jaga. Nanti kita akan lihat. Pertama kita harus bangkit dan melihat. Hati kita harus terarah bahwa inilah waktunya penebusan total terjadi dalam hidup saya dan saudara, yaitu keselamatan yang kekal yang kita akan raih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saudara, kita lihat di ayat 31, Lukas pasal 21 ayat 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat saudara. Dan di dalam 1 Tesalonika kita kembali, 1 Tesalonika pasal 5 di ayat 6 saudara. Di ayat 4 saya akan bacakan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh apa saudara? Keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Allah tidak menimpakan kita murka, tetapi Allah menimpakan kita keselamatan. Amin saudara yang kasih Tuhan. Dia rindu kita semua menerima keselamatan. Sebab itu ada hal yang harus kita lakukan saudara. Berjaga-jagalah. Di sini dikatakan jangan, ayat 6, jangan, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara, berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga di sini saudara, ya kita perlu berjaga-jaga. Jaga pola makan kita, jaga tubuh kita supaya kita tetap sehat. Amin. Tetap fit ya saudara. Berjaga-jaga dan sadar, saudara. Berbaju zirahkan iman. Iman itu apa saudara? Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Saudara, jangan kita meragukan tentang Dia. Seperti lagu pujian tadi, kita tetap berharap dan percaya kepadanya. Jangan kita meragukan kasih-Nya, dan biarlah kita tetap berharap kepadanya. Karena Dialah satu-satunya Allah yang sanggup mengayomi kita dan menolong kita di saat-saat
situasi apapun yang terjadi di dunia ini. Kiranya Tuhan tolong kita, biarlah iman kita, harap kita tetap tujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Bagian dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujiannya. Nanti kita akan tutup dalam doa. Saya panggil Bapak Pendeta John yang tampil ke depan. Firman Allah memberikan kekuatan bagi kami untuk hanya tetap memandang dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan marilah kita semua pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Juru Selamat kami, dengan persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.